Sekarang juga ada loh kayak fan macam pembenci ala GWSM gini bla 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 bla, itu cepatnya FYP kan, disebar rame, diubah jadi CH pribadi. Bilangnya apa? Bilangnya kena hack. Suka GSKY, nggak tahu GSKY kebenaran GSKY, tapi malah bawa-bawa GSKY gitu kan. Gimana ya kalau misalnya orang nih FOMO ikut-ikut suka GSKY? Kalau dari aku sendiri aku senang. Oke guys, kembali lagi di channel Dewa Yunosta, anjay. Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini aku nggak tahu mau konten apa ya. Aku nanya kan ke kalian di saluran tuh. Aku nanya lah rekomen mau konten apa. Isinya sangat anjay sekali ya. Ada yang nge-request konten ke Magelang. Oke, kapan-kapan kalau aku udah ada uang, konten yuk kita di sana. Tinggal aja aku di sana biar bisa sehari-hari konten di sana. Biar bebas lah ini kontennya ya. Terus tuh apa lagi? Ada yang request disuruh konten sama Mas Lucky. Enak kali ngomong konten sama Mas Lucky Kondechi. Gimana caranya, Cok? Oke, tapi tenang, untuk hari ini saya masih ada pembahasan kok. Adalah yang mau dibahas nih. Tapi andaikan aja ya aku punya teman di sini, enak pasti nih. Tapi sayangnya aku nih kesepian. Ya walaupun kesepian gini, masih ada GSK lah yang bisa ditonton. Kan mereka itu berisik, jadi nggak jadi kesepian aku. Ya untuk kali ini tuh aku mau bahas sesuatu, asik sesuatu. Nggak sih aku mau bahas haters. Karena kemarin waktu aku siaran langsung tuh, adalah beberapa tuh kayak bilang bahas haters gitu. Terus gimana sih tanggapannya sama haters? Haters, nggak bisa aku ngomong bahasa Inggris bagus, jadi bilangnya pembenci ya gitu. Ditanya lah, tanggapan kamu soal pembenci gimana, Dew? Ya gak gimana man? Ternyata benar kata GSKY. Sekarang tuh banyak kali pembenci yang apa sih? Macak fan. Macak tuh apa sih? Lupa aku ya, intinya gitulah, pembenci yang macak fan. Dan itu rata-rata pengen rame doang sih, Cok. Kayak dulu kan viral tuh ya, nggak viral sih, rame pembenci tuh yang bikin saluran kayak, tapi rata-rata yang kayak gitu tuh cuma nyari sensasi aja sih, kayak nyari rame juga. Karena kan menurut mereka ngehujat, rame, FYP, suka mereka. Tapi kalau menurut aku ya, gak semua pembenci, gimana sih? Tadi kan aku bilang gini, sekarang itu banyak pembenci macak fan. Tapi justru sebaliknya itu ada. Sekarang juga ada loh kayak fan macak pembenci. Jadi yang kayak gini nih bener-bener nyari rame, cowok. Udah 11-12 lah sama haters. Dia tuh gimana ya? Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, waktu ini tuh kan dulu lagi viral-viralnya tuh ya yang kayak saluran-saluran pembenci gitu, kayak nama salurannya GSKY Hama gitu, apa gitulah, kalian pasti tahu kan. Nah terus tuh sebenarnya kayak gitu nggak usah diikutin sih sebenarnya, cuman ya udah, kalau misalnya mau simpen aja, terus dipantau aja, kayak jangan diikutin, paham kan kalian ya, kayak gitu, harusnya kayak gitu sih. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur rame gitu kan. Ya aku dulu juga bodoh sih, aku dikirimin sama temanku di grup tuh. Aku dulu kan ikut grup-grup itu. Aku ikut grup, ada yang ngirim, aku lihat, aku ikutin waktu itu tuh aku nomor baru, jadi baru ikut 3 saluran, 2 saluran tim, saluran pribadi tim, terus yang satu itu saluran pembenci, itulah yang ngejelek-jelekin tuh. Tapi besoknya itu udah rame, udah sekitar berapa sih, 1000-an pengikut gitulah bilangnya, udah rame lah itu termasuk kan. Terus tuh besoknya hilang, nggak ada dah saluran pembenci itu, nggak ada lah saluran ngejelek-jelekin itu, nggak ada. Udah berubah jadi saluran fanbase lah, itulah intinya. Kayak ini fan anjir, kok tiba-tiba banget gitu kan berubah. Yang kayak gini-gini tuh biasanya mereka nggak mau effort sih. Kalau misalnya kalian
Pasti kalau misalnya mau bikin akun-akun fanbase gitu kan, saling apa sih namanya, yang back-backan itu kan. Nah yang kayak gitu itu tuh panjang sih perjalanannya, aku berani bilang karena aku sendiri juga pernah kayak gitu. Itu panjang, tapi yang orang-orang biasa lah, pasti ada aja orang yang mager, males pakai banget gitu kan. Akhirnya mereka mempunyai ide seperti itu karena mungkin mereka pikir kalau mereka kayak gini tuh bakalan rame, cepat rame, maksudnya bakalan cepat rame. Dan itu memang benar sih, pembenci itu emang, aduh gimana men bilangnya ya. A few moments later. Pokoknya kalau udah hal negatif kayak gini tuh cepet orang tahu ya, kayak istilahnya nih VT-VT di TikTok lah yang bilang kayak ala GWSM ngene bla 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 bla, itu cepet FYP kan, cepet FYP karena ya mungkin dari kita ada yang nge-share kayak lihat ini dia ngejelek-jelekin GWSM, ya udah yang lainnya juga kepo kan, mana lihat akhirnya FYP, ya udah terus berkelanjutan. Bisa aja ada orang yang follow kayak aksinya besok gimana sih mau lihat, akhirnya di follow gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengen bilang sama kalian, sama fan GXKY, bukannya aku di sini tuh kayak ngatur ya emang ngatur dikit sih. Ya intinya kalau dari aku sendiri cuma mau bilang aja gitu kan. Mendingan gini deh, kalau misalnya FYP yang kayak gitu, aku percaya kok sama kalian udah punya inisiatif sendiri juga yang bagus gitu, aku percaya kok. Ya yang belum aja ya ini. Aku cuma mau bilang kalau misalnya besok kalau ada yang FYP kayak gitu aja ngejelek-jelekin GXKY, karena sekarang tuh udah rame, udah tau lah alurnya tuh gimana, pasti jam mereka tuh mau rame, mau FYP. Soalnya mereka kan pasti FOMO gitu kan, mereka tuh FOMO yang sebenarnya tuh ini sih. Mereka tuh FOMO kayak, wah ini ngejelek-jelekin GXKY rame, VT-nya ikut gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di FYP gitu, kalian jangan komen sih kataku. Jangan komen, jangan kepoin akunnya. Tapi kalau misalnya kepoin terus blokir gak apa-apa. Terus pokoknya kalian tuh jangan komen, kalian skip aja, jangan disebar kemana-mana juga. Pokoknya gimana sih, biarin lah dia tuh sepi. Kayak pasti tuh gini, mereka pengen rame tapi kita statue. Kemudian lama-kelamaan kita lama nih statue gak ada yang peduli. Pasti yang malu sendiri tuh dia, kita bikin dia malu gitu loh, paham kan? Ya kayak gitu. Aku percaya kok sama kalian pasti udah pintar-pintar gitu kan. Tapi di sini aku ngomong lagi, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang saluran juga sama sih kayak gitu guys. Kalau misalnya ada yang nyebar tuh, jangan dah diikutin. Suara ayam lagi. Jangan dah diikutin. Kalau kalian misalnya kepo, apa aja sih yang mau dia buat gitu? Kayak apa sih aksi dia selanjutnya gitu kan? Kalian cukup simpen aja lah link salurannya dia itu, boleh. Asik, udah kayak siapa aja aku bilangin kayak gini tapi gak apa-apa ya teman-teman. Kita jangan serius, aku gak mau serius. Pokoknya kalian tuh kalau mau misalnya kalian tuh nemu saluran kayak gitu dikirimin sama siapalah itu, pokoknya kalian nemu lah itu intinya, jangan ada diikutin. Kalau misalnya kalian masih kepo, aku jujur aku di sini ngomongin kalian kayak gini-gini, sebenarnya aku juga kepo kok sama haters ini, kepo aja gitu anjir. Gak tau kenapa apanya kepo, kayak bentukannya itu gimana sih, bentukan mukanya ya, wajahnya. Terus tuh kalau aku sendiri apa sih, kalau aku sendiri juga sampai sekarang kalau nemu saluran kayak itu aku masih kepo. Jadi aku ngepoin, aku ngomong gini aku juga masih ngepoin kok, tapi aku gak ngikutin. Jadi tuh linknya itu aku simpan aja, jadi kalau misalnya kepo, sekarang dia udah ngirim apa aja sih di salurannya, jadi aku tekan linknya, kalau udah lihat ya udah aku keluar lagi. Pokoknya aku gak ngikutin. Nah kayak gitu aja, biarin lah itu, dia itu malu sendiri. Kalau misalnya masih sepi, kitanya statue, ya dianya juga bakalan hapus saluran itu kan, kayak sia-sia itu, biarin lah perjuangan dia tuh sia-sia. Siapa juga yang mau dukung pembenci kayak gitu kan. Soalnya ini juga belum tentu pembenci, bisa aja fan yang pengen rame secara tiba-tiba, kan bisa aja kayak gitu. Pokoknya adalah ini, bikin saluran pembenci kayak gitu, disebar, rame, diubah jadi CH pribadi. Bilangnya apa? Bilangnya kena hack.
Oke teman-teman, jadi CH ini udah aku hack, aku baca jadi CH pribadi. Terus dari sana dia tuh nyebar-nyebar lah grup kayak grup fanbase gitu. Kan dia jadi yang untung gitu kan, dengan cara yang sesimpel itu, tidak ada effort sama sekali. Mana bisa kayak gitu sih? Sebenarnya boleh kayak gitu. Boleh apa enggak sih? Ya intinya kayak gitulah. Gimana sih bilangnya ya? Kita tuh kalau mau rame boleh kok bawa idola kalau memang benar-benar kita fannya. Kalau emang benar-benar kita fannya kayak aku. Kayak aku nih, aku di channel YouTubeku ini kan banyak kan ya hampir semua videoku nih bahas GSKY karena aku ini emang suka sama GSKY. Emang aku sengaja bikin channel ini karena GSKY gitu kan. Dan bukannya kayak nggak suka GSKY, nggak tahu GSKY, kebenaran GSKY, tapi malah bawa-bawa GSKY gitu kan. Tapi kalau emang fan baru, emang pengen kenal GSKY boleh gitu. Pokoknya yang positif-positif aja. Kemudian kembali ke saluran tadi, apa ya? Kalau mau rame bawa-bawa GSKY ya minimal yang positif lah. Ini masalahnya bawa-bawa yang negatif-negatif terus nantinya malah diubah. Kan jadi kayak, kalian paham kan gimana rasanya? Kemudian soal FOMO. Ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang anjir, soal FOMO ini, fan FOMO. Aku juga sering lihat di komentar tuh, baca di komentar kayak ya aku nggak terima banget temenku tiba-tiba FOMO, ikut-ikut suka GSKY gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih teman-teman, tapi kan ini beda orang, beda itu ya. Apa sih namanya? Beda sifat, beda pandangan, beda kesabaran, beda ya intinya dah. Pokoknya beda orang tuh terima gak terimanya itu beda levelnya gitulah intinya. Tapi kalau dari aku sendiri, FOMO boleh. Tapi kalau emang bener-bener niat, kalau nggak niat, ngapain gitu kan? Jangan ditemenin yang nggak niat tuh. Soalnya gimana ya, kalau misalnya orang nih FOMO, ikut-ikut suka GSKY. Kalau dari aku sendiri aku senang, karena yang pertama, GSKY itu makin banyak penggemarnya. Terus yang kedua, aku jadi punya teman gitu kan, aku jadi punya teman baru, bisa ngajarin dia, bukan ngajarin sih, kayak bisa bincang-bincang sefrekuensi gitu kan, seneng aku. Tapi kalau udah FOMO-nya kayak gak jelas, gak niat, pokoknya ada maksud lain yang ke hal negatif lah bilangnya ya gitu, itu tuh kayak apaan banget gitu kan. Jangan ditemenin kayak gitu. Apalagi yang FOMO terus sok tahu. Kalau misalnya FOMO jujur, kalau misalnya ditanya nih kan kita FOMO tuh nggak buruk kok teman-teman, jadi jangan malu dikatain FOMO. Aku juga pernah FOMO. Kalau misalnya kita nih FOMO terus ditanya nama panjang Mas Reza siapa, kita nggak tahu karena kita FOMO dan kita baru. Jujur aja bilangnya nggak tahu, soalnya aku pengen baru gitu, gak apa-apa, daripada bilangnya FOMO baru nggak tahu tapi sok tahu. Nah kayak gitu, kayak nggak usah kayak gitu aja. Itu justru yang kayak gitu bikin kamu itu nggak ditemenin gitu kan, makin dihujat lah jadinya. Makanya lebih baik jujur, tidak ada salahnya jujur teman-teman. Kemudian terkadang juga gini, yang fan baru tuh kasihan sih, kayak dia tuh tiba-tiba ditanyain siapa sih ini, siapa nama panjang ini, kapan tanggal bla 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 gitu kan, biasa kan. Itu sebenarnya kasihan anjir, kayak fan baru wajar lah nggak tahu gitu kan. Nanti ditanyain ini jawab nggak tahu, dikatain haters atau apalah gitu. Ya namanya juga fan baru, wajar aja belum tahu gitu kan. Tapi jujur, aku ngefan belum lama, nggak baru juga sih, sekitar 2 tahunan. Itu tuh aku nggak ngapalin tanggal, tahun, bulan lahirnya tuh aku nggak ngapalin, nama panjang pun aku nggak ngapalin. Aku cuma fokus sama hiburan mereka aja. Jadi aku nggak peduli sama orang-orang di sekitar mereka, kayak siapa sih temennya si teman-teman ini namanya, itu enggak, tidak perlu. Yang penting jangan sok tahu aja. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak ada peraturan kan, nggak ada peraturan fan guys kayak harus gini itu nggak ada. Jadi mungkin cukup sekian video dari aku, Dewa Nesta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan video aku selanjutnya.